Dongeng Bahasa Indonesia. Danau Permata. Dahulu kala, di Tiongkok kuno, jin dan roh menguasai dunia manusia. Ada yang baik, ada yang nakal, dan ada yang suka membuat manusia menderita. Haha, bayi lain yang menjadi target kita. Haha, ayo. Tunggu. Lari. Terbang. Sebenarnya menghilang. Kau tahu, semua jin takut pada medali perak dan jaring ikan. Ibunya Pei Hang yang seorang penyihir tahu hal itu dengan baik dan berusaha sekuat tenaga. Jin nakal tidak bisa mengalahkan Pei Hang yang tumbuh menjadi anak yang cakap, sehat, dan pintar. Terima kasih, Nak. Musim tanam selalu saja sibuk. Aku punya ide. Ini membuat semuanya jadi lebih mudah. Putra kita itu sungguh luar biasa. Saatnya mengirimnya ke dunia nyata untuk belajar dan menjadi lebih luar biasa lagi. Ya, kau benar sekali. Aku sangat lapar. Nah, kami telah memutuskan inilah saatnya kau berlatih di bawah bimbingan seorang guru dan belajar suatu seni. Kau harus pergi ke Chenggen dan belajar dengan Master Pintu Agung di sana. Tapi aku tidak mau meninggalkan kalian berdua. Itulah sebabnya kami ingin kau pergi sekarang, agar pada saat kami tua, kau sudah belajar keterampilan untuk menafkahi dirimu dan juga kami. Pei Hang memulai perjalanan ke Chenggen dan menjadi murid terbaik dari Master Pintu. Pei Hang, kau telah menjadi murid terbaikku dan aku tahu kau akan membuatku bangga. Kau sekarang dapat melakukan perdagangan apapun pilihanmu. Aku ingin kembali ke desaku dan membantu ayahku. Aku juga akan membuka sekolah bagi penduduk desaku yang belum cukup beruntung untuk belajar dari guru sepertimu. Ini yang aku harapkan darimu. Tapi sebelum kau pergi, kau harus menemukan istrimu. Menikah? Tidak. Ada seseorang untuk kita semua. Malam itu, saat dia tidur, Pei Hang bermimpi. Pei Hang, Pei Hang. Peri bulan mengikatkan tali ini ke sekeliling kita saat kita dilahirkan, karena kita ditakdirkan untuk bersama. Kau akan segera menemukanku. Aku Yin Yung. Tunggu. Kau akan segera menemukanku. Aku Yin Yung. Aku datang, Yin Yung. Aku datang. Aku datang, Yin Yung. Aku datang. Pei Hang tidak bisa menghilangkan wajah Yin Yung dari benaknya. Namun dia harus meninggalkan Chenggen karena telah berjanji pada orang tuanya dia akan memulainya hari itu juga. Saat dia sedang bepergian di pinggiran Chenggen, dia tiba-tiba merasa haus. Mungkin aku bisa menghilangkan dahagaku di gubuk terdekat itu.
Nyonya yang baik hati, maukah Nyonya memberiku segelas air? Tunggu di sini. Nih, tolong ambilkan air untuk pemuda ini. Silahkan duduk. Ini air minumnya. Yin Yung? Oh, Yin Yung? Sudah aku bilang kau akan menemukanku. Aku takut kau hanya mimpi. Tapi, aku sangat mencintaimu, Yin Yung. Menikahlah denganku. Tolong menikahlah denganku, Yin Yungku yang manis. Dia tidak bisa. Apa? Kenapa? Kita punya simpul merah. Kita ditakdirkan bersama. Aku sudah menjodohkan dia dengan orang Mandarin Chen Gen. Aku tidak punya pilihan. Orang Mandarin orang yang kuat. Jika aku tidak menikahkan Yin Yung dengannya, dia akan memenjarakan kami. Aku akan bicara dengan orang Mandarin. Pasti ada jalan. Aku takut itu tidak mungkin, anak muda. Kau tidak bisa mengancamnya untuk menikahimu. Aku akan mengadukanmu ke Kaisar karena kau telah menyalahgunakan kekuasaanmu. Saat kau tiba di istana, aku sudah menikah dengan Yin Yung. Sakitnya kembali. Kapan kau akan memberiku obat, wanita tua? Aku membutuhkan alu dan lesung giok dari Danau Permata untuk membuat obatnya. Hanya itulah obatnya. Tapi, siapa yang berani? Kau ambilkan alu giok dan lesung untukku. Jika bisa, aku akan membiarkan Yin Yung menikahimu. Aku janji. Singkirkan saja aku dari rasa sakit yang luar biasa ini. Baiklah, aku berjanji. Oh, jangan. Itu terlalu berbahaya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat alu giok dan lesung. Akan kulakukan apapun untuk memenangkanmu, sayangku. Waktumu 1 bulan. Seharusnya kau tidak menjanjikan hal itu padanya. Hanya itulah caranya. Danau Permata letaknya jauh, dan jalannya penuh dengan bahaya. Kau harus menyeberangi 4 sungai yang mematikan, biru, putih, merah, dan hitam. Setiap sungai besarnya sebesar laut dan penuh dengan ikan mengerikan. Di balik sungai terdapat gunung sumi para jin. Entahlah trik magis apa yang akan mereka lakukan padamu. Bagaimana kau bisa melewati gunung menuju Danau Permata? Harus ketemukan cara untuk sampai ke sana. Ambil biji putih ini. Ini hanya muncul pada bulan purnama setiap 200 tahun sekali. Jumlahnya ada 6 di sini. Kau gunakan untuk apapun itu, akan menyusutkan ukurannya jutaan kali lipat. Hanya ini yang bisa aku berikan untuk membantumu. Pei Hang menerima benih itu dan pergi. Namun sebelum berangkat ke Gunung Sumi, dia pergi ke rumah orang tuanya dan menceritakan semuanya kepada mereka. Benih putih dapat membantumu mengecilkan sungai. Tapi bukankah para jin akan marah kepadamu karena menyusutkan sungai mereka yang besar? Aku harus mengambil risiko. Ikut aku. Benih ini muncul sekali dalam 300 tahun pada malam bulan baru. Setiap benih yang kau gunakan akan menyusutkan apapun ke ukuran yang biasa saja. Dan masing-masing benih ini dibungkus dengan jaring ikan, sehingga jin tidak bisa menyentuhnya. Terima kasih, Ibu. Tolong berikan aku jaring ikannya. Ini dia. Pei Hang melanjutkan perjalanannya. Dan setelah perjalanan yang sangat panjang, dia tiba di Sungai Biru. Ikan-ikan di sungai itu mulai menyerangnya bahkan saat dia berdiri di tepi sungai. Dengan gugup, Pei Hang melemparkan salah satu benih putihnya ke dalam sungai. Benihnya berhasil. Sekarang waktunya menemukan sungai merah. Pei Hang melemparkan benih ke sungai merah, putih, dan hitam. Dia berhasil melompatinya dengan mudah. Para jin dari Gunung Sumi sedang mengawasinya. Dan mereka muncul. Beraninya kau datang ke alam kami, dasar manusia.
Aku hanya ingin Alu giok dan lesung dari Danau Permata. Kau merusak sungai kami. Perbaikilah sekarang juga. Tentu, tapi setelah kalian memberikanku Alu giok dan lesung. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Lihatlah benih merah ini. Ini akan mengembalikan setiap sungai ke ukuran sebelumnya. Jaring ikan, jaring ikan. Aku hanya butuh Alu dan lesung. Para jin lalu membawa Pei Hang ke rumah jin agung Danau Permata. Hei, kalian manusia yang sombong. Kalian ingin Alu dan lesung? Itu ada di sana. Ini? Ya, dan jangan ragu untuk mengisinya dengan permata dari Danau Permata. Ambil sebanyak yang kau mau. Dan ingatlah, jika kau tidak pergi dengan Alu dan lesung sebelum matahari terbenam, kau akan terjebak di sini selamanya. Pei Hang duduk di sana, bertanya-tanya bagaimana dia bisa membawa Alu dan juga lesung raksasa itu. Tiba-tiba dia mendapat ide. Jika kau ingin sungaimu kembali, bantu aku mengisi lesung dengan permata. Tidak mau. Ingat, aku punya biji merah di jaring ikan. Baiklah. Sekarang untuk membawa Alu dengan semua permata. Ini berhasil. Terima kasih tuan-tuan dan aku akan berangkat sekarang. Para jin menyaksikan dengan heran saat Pei Hang membawa Alu dan juga lesung berisi permata di tangannya lalu pergi. Dalam perjalanan pulang, ia melemparkan benih-benih merah itu ke setiap sungai setelah menyeberanginya agar kembali ke ukuran semula. Tinggal 1 hari lagi untuk mengakhiri bulan ini. Orang Mandarin tidak akan menunggu 1 menit pun sebelum menikahimu. Dia pasti sudah dalam perjalanan ke sini. Aku di sini. Aku pikir kita harus menikah sekarang. Tidak ada yang kembali dari sungai. Kau datang 1 hari lebih awal. Seperti yang kubilang, tidak ada yang kembali dari sungai. Kita harus menikah sekarang. Aku tidak akan menikahimu. Masukkan saja kami ke penjara. Kau jangan paksa aku untuk melakukan itu. Tuan, ini surat dari Kaisar untukmu. Ini penting. Dari Kaisar? Berani sekali kau memaksa gadis untuk menikah denganmu. Aku peringatkan kau. Mundur atau bersiaplah untuk dihukum. Jadi, Pei Hang menulis surat kepada Kaisar sebelum dia pergi? Tidak, dia memintaku untuk menulis surat kepada Kaisar. Lagi pula, Pei Hang dan akulah yang ditakdirkan untuk menikah, iya kan? Kau boleh pergi sekarang. Orang Mandarin itu hendak pergi. Minumlah obat sakit kepalamu sebelum kau berangkat. Kenapa? Karena membiarkan seseorang menderita padahal sudah ada obatnya adalah tindakan yang salah. Pei Hang dan Yin Yung menikah. Kemudian Pei Hang melemparkan benih putih ke dalam lesung dan juga ke dalam Alu dan termasuk ribuan permata. Pei Hang telah mengumpulkannya menjadi ukuran yang besar, menjadikan Pei Hang orang terkaya di Tiongkok. Namun dia dan Yin Yung menggunakan uang tersebut untuk membuka sekolah bagi anak-anak miskin di seluruh Tiongkok dan hidup bahagia selamanya.